Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Oke, maaf banget kemarin aku nggak sempat bikin konten. Itu kemarin aku sudah selesai rekamannya yang untuk Ngomla, terus aku serahkan ke editorku buat diedit. Ketika akan rekaman Inter, aduh, langsung ada sesuatu hal yang benar-benar nggak bisa aku tinggalin. Sorry banget. Oke, karena itu sekarang tak kasih konten yang agak panjang ini. Karena konten yang kemarin aku hadirkan sekarang jadi kayak diremes-remes biar dua konten jadi satu. Atau aku jadiin dua aja. Nggak, jadi satu aja biar kawan-kawan kalau nggak kuat nonton sekarang, nanti malam sambil sebelum tidur dilanjutin di setel aja. Terserah gimana ngaturnya. Oke, langsung saja. Yang pertama soal skuad Liga Champions Inter Milan. Kemana-mana, wah gimana nih Sensi kok nggak dimasukin? Menurutku ini bukan hal yang mengejutkan ya, karena Sensi kemarin latihan aja cedera. Ya Inter lebih perlu pemain yang bisa diandalkan, sehingga ketika Inter akhirnya meresmikan Davy Klaassen, ya sudah dia yang dimasukkan. Anyway, ini squad Inter untuk Liga Champion. Jan Sommer tentu saja, kemudian Dumfries, Stefan de Vrij, Cuadrado, Marco Arnautovic, Thuram, Lautaro Martinez. Tidak ada kejutan di sini, yang kejutan cuma Davy Klaassen, kemudian Aslani juga masuk, dan satu pemain baru kita yaitu Jan Bisek. Selain itu semua yang sudah kita ya pasti masuk kan, kayak di Marco kan nggak mungkin nggak masuk. Lautaro itu yang aku bahas ya itu aja, Bisek, kemudian Davy Klaassen. Fratesi juga pemain baru, tapi Fratesi kan memang bagus. Yang belum kelihatan ini kan cuma Davy Klaassen aja, apalagi dia baru dari Liga Belanda. Anyway, itu soal squad Liga Champion. Nah, sedikit saja membahas yang kemarin. Inzaghi menerima pujian atas kemenangan Inter 4-0 lawan Fiorentina. Tutto Mercato Web ngasih nilai 8, Tutto Sport juga 8, Corriere dello Sport 8, kemudian L'Interista 7,5. Nah, apa yang dilakukan oleh Inzaghi dalam pertandingan lawan Fiorentina ini benar-benar mewakili bentuk Inter yang dalam tanda kutip modern. Kalau kawan-kawan berkali-kali mendengar aku menganalisa bahwa Inter akan main lebih direct, lebih banyak umpan-umpan vertikal, lawan Fiorentina ini terlihat banget. Dari mana? Yang kenapa aku bilang kan lawan Cagliari juga kita sama, lawan Monza juga sama, tapi yang paling mencengangkan adalah lawan Fiorentina kita menang besar 4-0. Sekaligus lihat ini yang benar-benar pengejawantahan dari Inter, yaitu ball possession hanya 40%, tapi kita menang 4-0. Bayangkan kalau kawan-kawan ingat baru Inzaghi datang ke Inter yang wah Inzaghi ball itu benar-benar possession gimana kayak Barcelona tiki taka KW1 lah, kiri kanan, terutama Dumfries, the king of back pass. Di pertandingan kemarin itu memang masih ada back passnya, tapi jauh banget bedanya. Kawan-kawan yang nonton pasti benar-benar bisa merasakan. Dari statistik juga kelihatan banget gimana ceritanya tim yang hanya 40% menguasai bola. Jadi kan Fiorentina itu lebih banyak pegang bola, tapi skornya wow. Peluangnya 21 peluang, 11 yang on target, dan 11 ini semua berbahaya, bukan sekedar yang bolanya glutuk ditangkap kiper, bukan. Ini ada tembakannya Bastoni yang keras banget, ada tembakannya Hakan yang dari free kick. Wah, ini benar-benar. Jadi ya kita akan lebih sering melihat Inter bermain seperti ini. Nah, kemudian aku ingin mengomentari beberapa pemain. Nah, nggak semua aku bahas ya, karena kan sudah lewat 1 hari. Jadi aku kan berusaha harus menghadirkan ya berita dari sudut pandang yang lain. Yang pertama, Stefan de Vrij. Stefan de Vrij dipuji karena benar-benar menetralisir nullifying null itu, mengendolkan Fiorentina strikers Lucas Beltran dan Mbalan Zola. Luar biasa. Kalau de Vrij seperti ini terus mainnya, Acerbi hati-hati. Karena begini, aku selalu bilang bahwa prime-nya de Vrij versus prime-nya Acerbi lebih bagus prime-nya de Vrij.
Jelas. Masalahnya kan 2 musim belakangan ini De Vrij mainnya jelek. Makanya Acerbi ya kelihatan bagus, kelihatan tapi kalau kita lihat De Vrij yang performa seperti waktu Inter Scudetto, kemudian semusim sebelum Scudetto, ini jelas banget De Vrij salah satu center back terbaik di Serie A. Kalau bukan yang terbaik ya, kalau bilang yang terbaik kan banyak saingannya. Nah kemarin, sebenarnya bukan kemarin aja sih, dari pekan pertama kita mulai melihat tanda-tanda kebangkitan De Vrij. Yang kemarin dari 3 pertandingan awal menurutku kemarin itu adalah penampilan terbaik De Vrij. Kawan-kawan gimana? Setuju nggak? Kayaknya sih setuju karena waktu live pun ada beberapa yang komen, gila De Vrij ini sudah kembali, De Vrij sudah kembali kayak gitu. Ya kita bersyukur karena De Vrij kembali saat Acerbi tidak tersedia kan. Itu soal De Vrij. Nah, yang kedua soal Thuram. Aku bilang bahwa ketika preseason kita memang cukup khawatir karena berapa Thuram tidak ada shot on target kalau nggak salah waktu itu ada ininya statistiknya bertebaran di media sosial, tidak mencetak gol sama sekali. Tapi kemudian ketika pekan pertama walaupun belum ada kontribusi nyata, maksudnya belum ada gol, belum ada assist, tapi aku ngeliat wah ini sudah mulai dia ngerti cara main jadi center forward. Pertandingan kedua assist walaupun belum gol dan lagi-lagi kelihatan tambah bagus. Kemarin puncaknya bahkan ada beberapa yang memilih Marcus Thuram jadi man of the match. 1 assist, 1 gol. Cuman ada komentar agak miring. Nih dari siapa namanya nih Costa Curta. Tapi ini kan ya legenda Milan. Cuman ini bukan sekedar miring, bukan sekedar nyinyir ya. Ini menurutku masuk akal. Dia bilang Thuram memang tampil luar biasa lawan Fiorentina, tapi dia punya sejarah inkonsistensi, up and down. Kadang bagus, kadang jelek. Ini benar. Nah, tapi yang aku ingin tekankan adalah hal yang sama juga terjadi dengan Hakan. Yang aku cerita temanku bilang, wah ambil udah Hakan nggak apa, orang pemain tidak konsisten, angin-anginan segala macam. Tahu-tahu berapa kali Hakan tampil jelek di Inter itu bisa dihitung dengan jari 1 tangan aja. Artinya kurang dari 5 kali kan. Menurutku Thuram asalkan dia tidak cedera pasti akan konsisten. Karena Lautaro juga berkomentar bahwa wah dia orang yang pinter, secara fisik sangat bagus, dribble dan sebagainya. Bahkan Bergomi juga bilang ada kemiripan dengan Zeko di satu aspek. Nah, aku mau bahas ini juga. Kalau kawan-kawan ingat ketika preseason, ketika membahas Thuram, aku bilang bahwa ada 2 pilihan antara untuk Thuram ini karena kan waktu itu masih jelek mainnya kan, antara Inzaghi mengalah kemudian mengakomodasi Thuram, menggeser dia agak ke posisi sayap di mana nanti posisi dia itu akan dijadikan sasaran oleh Di Marco yang inverted ya, bergerak ke tengah, atau si Mkhitaryan atau Fratesi yang menusuk dari lapangan tengah. Nah, ternyata yang terjadi adalah yang kedua, yaitu Thuram yang belajar gimana bermain jadi center forward. Dan di sini dia dengan jeli mengemulasikan permainan ala Zeko. Dan ini yang juga dibilang oleh Bergomi. Nah, kemiripannya di sini adalah Thuram sering turun ke lapangan tengah, menjemput bola, kemudian berfungsi sebagai pengumpan, sebagai playmaker. Kayak Zeko dijuluki dulu sampai striker regista kan. Aku juga sering bilang ini playmaker ketiga Inter kan kayak gitu. Nah, Thuram ternyata yang ingin dia lakukan adalah menjadi seperti Zeko, bukan seperti katakanlah Icardi, bukan seperti Arnaud Taufik. Kalau Arnaud Taufik target man, Icardi finisher. Tidak, yang dia inginkan adalah seperti Zeko. Dan terbukti kemarin dia mencetak 1 gol dan mencetak assist. Dan assistnya menurutku salah satu bentuk gambaran Inter bermain cepat dari bola ke Bastoni, 1 sentuhan ke Thuram, 1 sentuhan lagi ke Lautaro, sentuhan pertama, kemudian sentuhan kedua adalah shooting. Wow, ini banget yang cita-citanya Inzaghi. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan kalau melihat Thuram kemarin? Kayaknya aku sangat positif 2 digit itu sudah pasti, kecuali kalau cedera, tiba-tiba cedera 7 bulan kan kita nggak bisa berkata apa-apa. Tapi aku yakin Thuram sudah oke. Nah, sebelum aku bahas topik utama, aku ingin
komentari satu yang agak mengkhawatirkan. Kita memang tampil sempurna ya. Kenapa aku bilang sempurna? Karena bukan sekedar meraih poin penuh, artinya 3 kali main, 3 kali menang. Sangat produktif, 8 gol dari 3 pertandingan. Dan yang ketiga itu adalah kita tidak kebobolan, luar biasa. Satu-satunya tim di Eropa yang belum kebobolan hingga saat ini. Di Liga Besar Eropa ya, kan nggak tahu kalau di liga-liga kecil itu aku nggak tahu. Di Liga Italia juga satu-satunya. Nah, yang agak mengkhawatirkan adalah 3 kali main kita dengan selalu kekuatan penuh. Tapi ketika kemarin Hakan Calhanoglu digantikan oleh Aslani, gila, kenapa? Aslani ternyata ngehe banget, Pak. Bukan sekedar tidak bagus, tapi bisa dikatakan jelek. Aslani, dia bermain selama 12 menit, hanya menyentuh bola 4 kali. Melakukan umpan 4 kali, umpan-umpannya akurat ya, kan umpan-umpan biasa saja, tidak ada progressive pass. Sama sekali tidak ada dribble, tidak ada, jangankan umpan kunci, dia melakukan intercept tidak ada, melakukan pelanggaran tidak ada, melakukan apa yang ngeblok shoot tidak ada, melakukan tackle tidak ada. Jadi kemarin itu ada ataupun tidak ada Aslani itu sama saja. Itu udah ya agak ekstrim lah aku ngomongnya. Yang sangat menonjol, bahkan kawan-kawan juga ada yang komentar waktu aslinya nih kok kayak kebingungan ya, bingung nyari posisi. Exactly. Itu yang kelihatan banget memang. Kalau ini kan sebenarnya ada anggaplah dua referensi ya kalau di Inter, gelandang ala Brozovic, gelandang bertahan ala Brozovic atau ala Hakan. Kalau ketika Aslani datang kan dia bilang memang wah saya sangat mengagumi Brozovic. Jadi dia menjadikan Brozovic sebagai acuan. Nah, kemarin di sana pun dia gagal. Kenapa? Kan itu karena seingatku musim lalu Aslani beberapa kali bermain jauh lebih bagus daripada yang dia tunjukkan kemarin. Ini sangat mengkhawatirkan. Kalau kawan-kawan ingat ketika aku bilang kenapa pemain yang veteran itu cenderung lebih bagus, lebih cepat beradaptasi, itu karena mereka sudah sering bermain dengan taktik yang berbeda-beda. Nah, Aslani ketika dia datang ke Inter, itu Inter masih memainkan possession football, walaupun kemudian secara berangsur-angsur itu kan berubah kan. Nah, kemungkinan Aslani masih mindsetnya itu masih wah kita jaga possession, cari umpan-umpan aman. Nah, sedangkan ketika dia masuk, Inter ini sudah terlanjur apa ya, flow-nya itu sudah kadang cuk 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 cuk, sudah kadang kenceng begitu. Sehingga beberapa kali Aslani itu sering tidak ada di posisi yang tepat untuk menerima umpan. Pemain-pemain Inter yang lain lebih memilih mengalirkan bola langsung ke depan. Aslani bingung, kok aku nggak pernah diumpan. Di sisi lain Aslani juga terlihat agak dalam tanda kutip malas ya. Bukan malas, tapi terlihat kurang lincah dalam melepaskan diri dari marking pemain lawan. Sehingga ya pemain itu daripada ngoperin dia, ya udah cari jalur lain saja. Sedangkan Aslania kayak gini, pemain-pemain Inter lain sudah kadung ini, bola bawa ke depan, Cuadrado sudah oke, kemudian siapa namanya Barella juga oke, apalagi Fratesi itu begitu Inter yang pegang bola dia langsung hampir selalu sih, bukan langsung, hampir selalu dia overlap sampai ke dekat kotak penalti, bahkan kalau sudah dekat bolanya dia bisa langsung nusuk sekalian sampai ke dalam. Nah, di sini Aslani yang selalu kekurangan. Maksudnya kekurangan apa ya? Kekurangan awareness. Kapan saatnya bergerak, kapan saatnya sprint. Di sisi lain justru sering banget dia telat maju. Begitu dia sampai di atas, bolanya udah direbut lawan. Kemudian Fiorentina juga udah ke depan, Aslani agak lambat lagi baliknya. Waduh. Sehingga aku khawatir kalau nanti Hakan absen, Aslani mainnya kayak gini, waduh bahaya. Makanya kemarin Bro Avandi, kalau Hakan absen siapa yang jadi pengganti? Jangan-jangan justru Inzaghi akan menempatkan Mkhitaryan sebagai gelandang bertahan. Karena di posisi Inzaghi terus sebenarnya gelandang bertahan itu tidak terlalu bukan yang fighter banget, walaupun ya Hakan ya sangat agresif juga.
Tapi lebih penting Inzaghi ingin gelandang bertahan yang bisa membagi bola. Itu yang paling penting. Sedangkan Aslani, jangankan mau bagi bola, dia berada dalam posisi yang oke untuk terima bola aja dia nggak bisa. Nah ini yang agak mengkhawatirkan. Karena Hakan nggak mungkin. Kalau sekarang mainnya seminggu sekali ya mungkin masih bisa. Tapi ketika nanti main kayak tempo hari, ingat nggak? Musim lalu. Selama 2 bulan berturut-turut kita terus-terusan main 2 kali seminggu. Ini kan Aslani harus main. Ya, ini yang agak mengkhawatirkan. Tapi sekali lagi ya kembali, ini kan baru pekan ketiga, masih ada ruang, masih ada waktu untuk Aslani bisa berkembang, untuk Aslani mengerti bahwa permainan Inter sekarang sudah berubah, bukan lagi kayak ketika dia baru join dari Empoli. Gitu sih menurutku. Nah, sekarang baru kita bahas Lautaro Martinez. Gila guys, Lautaro Martinez. 5 gol dari 3 pertandingan tanpa penalti. Aduh, aku kehabisan kata-kata sih. Dari dulu ada yang bilang, wah Lautaro ini striker bapuk. Wah, bagusan Icardi. Wah, coba kalau kayak Vieri. Hey. Untuk itu ada yang ingin aku sampaikan bahwa ini aku ambil dari Serie A Inggris. Amazing Lautaro. Lautaro sudah resmi masuk ke 10 besar pencetak gol terbanyak Inter Milan. Ini dia dapatkan di musim kelima. Dia kan datang di musim 2018, berarti 2018 1, 2019 2, 2020, 2022, 2023 di musim kelima dia Inter. Ingat, Lautaro datang itu cuma sekedar backup aja, memang lumayan mahal harganya, tapi dia backupnya Icardi. Di musim pertama dia cuma nyetak 9 gol. Nah, buat kawan-kawan yang bilang, wow bagusan Icardi, wow bagusan Vieri. Kalau Vieri oke. Tapi sedikit lagi Lautaro Martinez akan menyalip Vieri. Vieri itu sekarang 123 gol rekor dia Inter, sedangkan Lautaro itu 107. Berarti cuma kurang berapa ini? Cuma kurang 6 gol lagi. Masa iya satu musim Lautaro nggak bisa nyetak 6 gol setelah yang sekarang, apalagi cuma 3 pertandingan dia udah nyetak 5 gol. Kan nggak mungkin kan? Yang kedua, salah satu striker idola kawan-kawan, Icardi, 124 gol. Lautaro Martinez. Oh, tadi sorry, salah hitung aku. Bukan selisih 6 gol ke Vieri, tapi 16 gol. Sorry. My bad. 16 gol ya, 16 gol. sorry banget. Nah, sedangkan Icardi hanya selisih 17 gol. Yang perlu kawan-kawan ketahui adalah ini. Icardi mencapai 124 gol ini dia tempuh dalam 6 musim. Dari 2013 hingga 2019. 3 tambah 6 kan 19, bener kan? Sedangkan ini adalah musim kelima Lautaro Martinez di Inter. Bener ya? Kan dia datang 2018, kemudian 2019, 2020, 2021, 2022. 2023. Berarti sama. Sorry. Ini adalah musim ke-6 Lautaro Martinez. Jadi kalau sama-sama nanti dihitung sama-sama 6 musim bermain di Inter dan Lautaro bisa mencetak lebih banyak gol daripada Icardi, berarti ya fix Lautaro Martinez lebih bagus daripada Icardi, lebih hebat daripada Icardi. Karena kalau misalnya Lautaro Martinez menyalip Icardi ini di musim ke-7 atau di musim ke-8, kan orang-orang bisa, ya kan Icardi cuma 6 musim di Inter, kan bisa gitu ngomongnya kan. Tapi kalau dia mencapai sama-sama di musim ke-6, berarti sah. Lautaro Martinez musim lalu dia mencetak 28 gol. Kalau kita anggaplah dia sama sekarang 28 gol juga, dia sudah 5 gol, berarti masih bisa mencetak 23 gol lagi kurang lebih. Jadi peluang itu sangat terbuka bagi Lautaro untuk menyalip Icardi di musim ini. Nah, kawan-kawan ada yang bilang, wah lawyernya Lautaro. Kenapa aku jadi lawyernya Lautaro? Karena gampang jadi lawyernya Lautaro. Gampang belain Lautaro. Dia sangat subur,
dia selalu melakukan yang terbaik. Ketika dia tidak mencetak gol pun selalu ngotot, bahkan dipuji oleh Inzaghi. Dia sampai bilang tentang top scorer, ya aku harap dia bisa jadi top scorer. Sangat mengesankan melihat pengorbanan yang dia lakukan untuk tim, terutama di fase bertahan. Ingat, selalu aku katakan Lautaro ini adalah defensive striker. Striker yang sangat rajin melakukan pressing ketika musuh pegang bola. Tipikal striker yang rajin pressing ini biasanya golnya nggak banyak-banyak amat. Karena apa? Ketika dia melakukan pressing dapat bola, yang dapat bola ini kan rekannya yang lain kan. Biasanya dia masih ada di posisi yang tidak menguntungkan untuk transisi ke menyerang kan. Tapi dengan tipikal permainan seperti pun, dia bisa menjadi top scorer klub. Lautaro. Makanya aku bilang Lautaro jadi kapten itu keputusan yang sangat super ultra tepat. Oke guys, itu dulu. Ntar berkuah-kuah ini mulutku memuja-muji Lautaro. Mungkin aku mau bikin baju Lautaro Martinez. Ngomong buat kawan-kawan yang ingin, kemarin kan ketika aku tunjukkan jersey-nya, Bang, ada nggak yang kain kartun? Ada. Kalau kawan-kawan tertarik ini baju ini, silakan lihat di ini toko Ngomin di Cipta Loka. Ini dia. Ada banyak pilihan. Baju yang ini tuh yang paling bawah, yang ini. Ini dia. Nggak kelihatan ya? Oke, ini dia. Silakan kalau ada yang tertarik dengan produk lain, ya sekedar kawan-kawan tahu bahwa dari penjualan ini namanya toko Ngomin, ya tentu saja aku dapat komisi lah dari Cipta Loka. Oke, jadi kawan-kawan yang ingin mendukungku bisa dengan subscribe, bisa dengan jadi member, atau bisa dengan belanja di sini. Namanya juga ini YouTuber, ya bukan YouTuber yang besar banget, jadi dari manapun ada sumber pendapatan harus dipush. Oke, itu dulu guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Ini ngomong linknya ada di deskripsi video ya, link untuk toko Ngomin yang ini. Oke, ciao. Oh, jangan lupa buat member, tokonya beda sendiri dengan diskon ekstra. Sudah ada di link di bagian membership itu ya. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan